Kepala Gerakan Islam di Israel, Yahudisasi Masjid Al-Aqsa akan gagal. Kepala Gerakan Islam Cabang Utara di Israel, Sheikh Raed Salah, mengatakan pada Rabu 9 Maret lalu bahwa rencana Yahudisasi Israel di Masjid Al-Aqsa ditakdirkan akan gagal. Menurutnya, pendudukan Israel akan segera berakhir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan Masjid Al-Aqsa untuk umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu hal yang permanen yang tidak dapat diubah dalam sejarah umat Islam, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwa penindasan tidak dapat tumbuh di dalamnya, sehingga pendudukan akan segera berakhir, kata Salah dilansir di Israel National News. Salah mengklaim bahwa Israel terus berupaya untuk melaksanakan kedaulatan penuh atas Masjid Al-Aqsa melalui peningkatan langkah Yudaisasi yang bertujuan untuk mendapatkan kendali atas situs tersebut. Dia lantas memperingatkan terhadap kebijakan Israel di Yerusalem dan khususnya pelanggaran atau pembobolan oleh orang-orang Yahudi ke Masjid Al-Aqsa di bawah pengamanan polisi Israel dan ibadah keagamaan di alun-alun masjid tersebut. Ulama ini sebelumnya dipenjara karena tuduhan menghasut untuk terorisme dan menjalani hukuman 16 bulan penjara sebelum akhirnya dibebaskan pada Desember 2021 lalu. Salah telah beberapa kali ditangkap oleh Israel di masa lalu atas tuduhan penghasutan. Dia menjalani hukuman penjara 9 bulan setelah dinyatakan bersalah karena mendorong serangan kekerasan dan menghasut rasisme dalam sebuah khutbahnya pada 2007. Sebelumnya dia telah melabeli para pemimpin Israel sebagai teroris dan musuh Allah. Dalam pidatonya kepada umat muslim di Beersheba, dia juga pernah dipenjara selama 5 bulan pada 2010 karena meludahi seorang petugas polisi Israel. Sementara itu, pemerintah Israel sendiri telah melarang Gerakan Islam Cabang Utara yang dipimpin Salah. Gerakan Islam ini dilarang Israel pada November 2015. Amerika Serikat CS disebut munafik beri sanksi untuk Rusia tetapi Israel tidak. Amerika Serikat dan sekutunya disebut telah menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, namun memblokir hal serupa atas tindakan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Namun kelompok pro-Israel di Amerika Serikat menolak tuduhan itu dengan menuduh para kritikus telah membuat persamaan yang salah dengan mengeksploitasi penderitaan Ukraina. Bulan lalu, Amnesty International menyerukan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel setelah bergabung dengan kelompok hak asasi manusia lainnya dalam menuduhnya melanggar hukum internasional dengan mempraktekkan apartheid dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dominasi Palestina. Pejabat Palestina dan pelapor khusus PBB di wilayah pendudukan juga telah mendesak sanksi atas perampasan tanah Israel di tepi barat blokade Gaza dan pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil Palestina. Sementara mendesak untuk tindakan terhadap Rusia, bagaimanapun Amerika Serikat dan sekutunya telah menolak tindakan serupa terhadap Israel. Pada hari Selasa pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa mereka harus mengirim pesan tegas kepada Vladimir Putin untuk menghentikan invasi yang telah menghancurkan sekolah, rumah sakit, dan bangunan tempat tinggal serta menewaskan ratusan warga sipil. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dibuat untuk dihentikan oleh Dewan ini. Jika kita tidak bisa bersatu sekarang, kapan kita akan bersatu? Dalam pidato yang sama, Blinken menyebut penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang sedang berlangsung atas tindakan Israel di wilayah pendudukan adalah noda pada kredibilitas Dewan dan menyerukan agar mereka dihentikan. Penyelidikan telah menemukan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hak untuk hidup yang terus-menerus dan kejahatan lainnya.
Sarah Lea Whitson, mantan Direktur Divisi Timur Tengah Human Rights Watch, mengatakan ada persamaan yang jelas antara pelanggaran hukum internasional Rusia dan Israel, termasuk melakukan kejahatan perang. Kami melihat bahwa bukan hanya pemerintah Amerika Serikat, tapi perusahaan Amerika Serikat sangat antusias untuk menjatuhkan sanksi dan memboikot apapun yang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia. Bandingkan dengan kebalikannya ketika memberikan sanksi kepada Israel karena pelanggarannya terhadap hukum internasional ke titik di mana negara Amerika mengeluarkan undang-undang untuk menghukum orang Amerika kecuali mereka berjanji untuk tidak pernah memboikot Israel. Sangat jelas bahwa alasan untuk menolak sanksi terhadap Israel atau bahkan kepatuhan terhadap hukum internasional adalah murni politik, tuturnya seperti dikutip dari The Guardian. Lala Friedman, Presiden Foundation for Middle East Peace, membandingkan dukungan Amerika untuk sanksi terhadap Rusia dengan upaya Kongres untuk melarang boikot terhadap Israel atau pemukiman di wilayah Palestina. James Zogby, Presiden Institut Arab Amerika di Washington, membandingkan penggambaran orang Ukraina yang melemparkan bom Molotov sebagai aksi heroik mempertahankan wilayah mereka dengan orang Palestina yang dicirikan sebagai teroris atau militan karena melawan pendudukan dan perampasan tanah oleh Israel. Amerika Serikat tidak sendirian dalam menghadapi tuduhan munafik. Inggris dan Kanada juga memimpin seruan agar Pengadilan Pidana Internasional menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina. Tahun lalu kedua negara mengatakan ICC harus menghentikan penyelidikan terhadap Israel sebagaimana dengan alasan bahwa Palestina bukan negara berdaulat meskipun diakui sebagai negara oleh PBB. Di Inggris, anggota parlemen Partai Buruh Julie Elliott mengatakan kepada parlemen bahwa ada standar ganda dalam hal membela Palestina. Orang-orang Palestina meminta kami untuk berbicara dan bertindak dalam istilah yang sama. Kami memberikan sanksi kepada Rusia atas Crimea dan kami sekarang kemungkinan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi yang dengan sepenuh hati saya setujui. Namun orang-orang Palestina bertanya mengapa kami tidak melakukan apapun untuk mengakhiri pendudukan Israel. Para kritikus juga menuduh Badan Sepak Bola Internasional memiliki kebijakan yang kontradiktif. UEFA mendenda tim Liga Utama Skotlandia Glasgow Celtic setelah para penggemarnya mengibarkan bendera Palestina di pertandingan internasional dengan mengatakan bahwa itu adalah simbol politik. Namun bendera Ukraina telah dikibarkan secara luas pada sejumlah pertandingan di Eropa baru-baru ini dengan persetujuan otoritas sepak bola setempat. Namun pendukung Israel menolak tuduhan itu dengan menyangkal ada persamaan antara apa yang terjadi di Ukraina dengan Palestina. Jonathan Greenblatt, Kepala Eksekutif Liga Anti Fitnah, sebuah kelompok pro-Israel terkemuka yang berbasis di New York, mengatakan konflik Israel-Palestina adalah perselisihan wilayah oleh dua orang yang keduanya memiliki klaim dan koneksi bersejarah.